kami hormati, yang terhormat Bapak Kadis Kebudayaan, Bapak Sebullah PDMM, dan seterusnya Bapak Kadis Pariwisata yang kami hormati, dan seniman budaya dan penikmat seni. Seterusnya Bapak Ibu undangan yang berhadirin dan tersimama adik-adik kita peserta daripada acara pada saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina ya Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang atau menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir. Dan Bapak Kadis yang terhormat, baik kami laporkan sedikit dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan dana yang didukung oleh dana PHK Pak Kadis, yang pengikut hati serta 2 dari SMK 4 dan SMK 8. Jumlah yang akan ditampilkan atau yang kita tampilkan ada 4 jenis, yaitu lukisan, kriya logam dan interior, partisi interior, dan seterusnya. Nanti kita berharap kepada Pak Kadis untuk dapat membuka acara ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada laporan hari ini Pak Kadis. Itu diminta nanti kesediaan Bapak Kadis untuk membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di Taman Budaya ini dalam rangka pameran interior hasil karya-karya siswa-siswi kita di SMK 4 dan SMK 8. Salam selawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak yang kami hormati Bapak Kepala UPTD, Taman Budaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Pengawas SMK, Bapak Adi Rustam yang hadir pada saat ini. Kemudian Bapak Pengawas dari SMK 8, Pak Adril. Kemudian Bapak Ibu Guru SMK 4 dan SMK 8 yang kesempatan hadir pada saat ini. Jadi Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala UPTD Taman Budaya memberi kesempatan pada kami SMK untuk menampilkan produk-produk dari SMK. Memang SMK ini berbeda dengan SMA. SMK itu harus PBL, Project Based Learning. Jadi pembelajarannya itu harus berbasis proyek, baik proyek jasa maupun proyek barang, produknya seperti itu. Kemudian proyek barang yang dibuat itu memang ada yang harus ada pemesannya dulu. Jadi bukan asal dibuat proyek-proyekan aja dibuat itu kemudian letak gudang lagi. Nah itu proyek emas sekarang. Ya kementerian, jadi proyek yang diharapkan itu adalah proyek yang dibuat ada yang beli langsung konsumennya. Itu harapannya. Ini SMK sebelum ini kan, apalagi yang dulu tahun lebih dulu itu dianggap itu lebih parah lagi, dianggap SMK sastra. Itu hanya tidak ada prakteknya. Dia bertransformasi lagi. SMK yang masukkan produk, tapi produk itu tidak produktif. Terletak di gudang aja, jadi pajang-pajang aja, tidak produktif, mubazir, tidak boleh. Kemudian berkembang transformasi sejak Pak Nadiem Makarim. Produk itu tuh berbasis proyek itu memang ada pemesannya dulu baru buat.
Jadi kalau dibuat-buat aja, nggak ada orang pesan, nggak ada orang butuh, nggak ada orang beli, ya itu proyek-proyekan kata Pak Dirjen kami bilang itu. Jadi terima kasih, ini mudah-mudahan langkah awal kita untuk mempromosikan produk kita ke masyarakat. Semoga masyarakat bisa butuh, apalagi ini desain interior bisa kafe. Ini kafe banyak di arah Kemerawa tuh, banyak kafe di Pak Zal. Itu bisa masuk kita sebenarnya itu. Jadi yang dibuat itu memang langsung nyata seperti itu kita harapkan. Ini mungkin sebenarnya orang kafe-kafe itu diundang sebenarnya Pak Zal. Kita tahu nih, bisa mentata kafe kita. Nah, apa perlu merawat bapak kita yang desain kan, kafe-kafe yang ada ini. Hotel itu lebih tinggi, bisa kita bisa. Nah, itu rumah pribadi misalnya bisa kita mendesainnya. Sebab SMK 4 ini sekolah desain ada desain komunikasi visual, desain interior, animasi, jadi desain semua seni rupa, jadi desain dia semua. Nah itu memang itu harapan kita. Kemudian lagi kita berharap yang kita tampilkan ini menyentuh konsumen yang membutuhkan betul ini. Nah, kita harapkan seperti itu. Ke depan memang siapa konsumennya, pasarnya itu yang utama sekali kita perlu ada transaksi langsung. Oh ini bisa transaksi langsung. Jadi selesai pameran ada transaksi. Kita SMK Pak, kami baru Pak Kadis laporkan 2 hari ini kami dibimbing oleh Biro Perekonomian menjadikan SMK ini SMK BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi SMK ini di Sumatera Barat ada 32 SMK yang akan dijadikan BLUD. Salah satunya SMK 4, SMK 8 juga itu. Ada 32 dari 120 SMK negeri di Sumatera Barat. Jadi yang terpilih baru 32. Yang 5 sudah keluar pergubnya dari gubernur, kemudian yang tinggal 27 lagi proses menuju plot. Dengan ada BLUD nanti kita bebas melakukan transaksi segala macam tanpa terganggu penggunaan barang daerah segala macam, pelaporan keuangannya bisa lebih baik lagi. Jadi kita berharap Taman Budaya nanti bisa mempromosikan sekitar, bukan terlihat saja tapi bisa memasarkan juga produk kita. Kita harus ada teaching factory, TEFA namanya. Jadi setiap pembelajaran berbasis pabrik. Jadi SMK itu sebenarnya pabrik sebenarnya Pak, pabrik. Beda SMA. Penampilan SMK itu harus di pabrik juga, seperti SMA umum. Seperti metamorfosa SMK ini seperti itu nanti itu. Jadi seperti pabrik ya, jadi pabrik, tapi belajar pabrik selangsung seperti itu. Nah, kita seperti itu. Memang sesuai dengan apa kita, anak SMK nanti kita harapkan nanti Pak Ibu dari mendesain, membuat dan menjual. Bukan mendesain aja bisa, membuat bisa, menjual nggak bisa. Dia harus bisa seperti itu. Nah itu transformasi SMK kita harapkan seperti itu Pak di kami di SMK. Jadi produk itu bisa harus sampai terjual betul, nggak mubazir, sampai didagangkan. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi itu 90% dari rezeki itu ada dari perdagangan. Jadi setiap kegiatan kita itu harus ada perdagangannya. Jadi SMK juga yang dibuat itu harus bisa dipasarkan, didagangkan. Kami mohon pemerintah daerah maupun dinas pendidikan kebudayaan sebagai promosi. Mungkin SMK ini udah banyak produk-produk kita, tapi numpuknya di gudang. Masyarakat tidak tahu. Banyak kadang-kadang Pak Gubernur sendiri datang ke sekolah. Bagus ini kalau pesan kursi di sini gitu beliau kan. Sumatera Barat kok di luar aja pesan. SMK kita bisa kata beliau. Nah ini bisa. Kemarin aja Pak Kapolres Padang datang ke SMK 4. Oh ada desain sininya kata. Kami bagian sketsa di Polresta itu 1 mau pindah pula lagi gitu. Dia mau MOU bareng Bapak Humas ya. Jadi untuk kriminal itu adalah transaksi. Jadi sketsa itu bisa dirancang oleh anak seni rupa kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala UPTD Kebudayaan. Kemudian ini juga yang kami hormati
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Kabid PSMK, Bapak Dr. Ariswan SAD MPD. Kami keluarga besar SMK, terutama tentu SMK Seni di atas ya Pak, yang 3 itu, yaitu SMK Dirut dan 4, SMK 7, SMK 8. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan ini yang sudah menyediakan tempat dan memberi kesempatan wadah bagi kami di SMK itu untuk memperlihatkan, seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kepala SMK 4, bahwa SMK itu proyek plus learning. Proyek plus learning itu harus menghasilkan, siswa harus menghasilkan Pak. Kalau tidak menghasilkan namanya SMK sastra jadinya, bicara-bicara doang. Nah, yang dihasilkan tadi dikatakan 2, ada jasa, ada bentuk produk. Kalau dijabarkan lagi berbentuk produk itu banyak lagi. Nah, ada produk yang dimakan, itu makan makanan Pak, itu upi itu Pak. Nah, dia buat kue. Ada produk yang dilihat keindahan. Nah, inilah yang 3 sekolah ini, yaitu dulu namanya ini Pak, kalau SMK 4 ini namanya dulu SMSN ini Pak. Namanya dulu Sekolah Menengah Seni Rupa. SMK 8 itu namanya SMIK ya Pak, SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Kalau SMK 7 itu namanya SMKI, berkaitan dengan seni, penampilan, ya tari menari, penampilan musik, terutama musik tradisional Minangkabau. Nah ini ketiga ini. Jadi terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang adalah Bapak Kabid PSMK yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke sini. Kami minta setelah ini Bapak Kabid juga memberikan kata sambutan atas Kepala Dinas. Ya. Ya, tentu dengan harapan nanti ya, salah satu kelemahan SMK ini tidak dikenal hasil produknya, bukan tidak berkualitas. Nah ini Pak, berkualitas ada seperti dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas. Setiap pejabat dan di sana itu terkejut melihat bahwa ternyata produk-produk anak kita ini berbentuk produk tadi itu ada karya-karya tadi, karya kerajinan, baik yang kecil, keramik atau sini, terkejut, wah ternyata kualitasnya bagus. Jadi selama ini bagi satu kurang dipromosikan. Nah, salah satu tentu melalui galeri ini, berpameran ini. Tapi sebetulnya yang dikatakan oleh Pak Epi tadi itu, jangan takut biaya sebetulnya. Minta kerjasama dengan Pemprov Kota Padang nanti, karena di tepi laut itu Pak, di Taplau itu yang paling banyak dikunjungi orang. Kalau di sini kita hanya bisa mengadakan acara sehari, 2 hari, 3 hari, ya hari itu sajalah kita bisa melihatkan. Tapi kalau di sana setiap hari, setiap saat orang banyak datang ke sana. Jadi itu bisa nanti untuk kerjasama dengan pemerintah Kota Padang supaya penyewaannya untuk ketiga SMK ini separuh lah. Nah, kalau untuk yang bisnis betul itu penuh, dengan untuk SMK separuh. Ya karena siapa yang mau lihat, siapa yang mau beli, katakan apa itu tadi asal jual beli. Jadi hasil pelatihan anak untuk SMK sekarang teaching factory yang dikatakan tadi, harus ada transaksi akhirnya, ada yang mau beli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas, kemudian hadir Pak Kabid, Bapak Pengawas, Kepala UPTD, Kepala SMK, Bapak-bapak, ibu-ibu dari guru SMK 7, kayaknya yang paling banyak ini ya. SMK 8 ulangi, SMK 8, SMK 4 ada juga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada memang beberapa SMK yang sudah dikenal, tapi SMK Negeri 9 Padang itu sudah menolak siswa lagi. Sampai pendaftarnya itu 2.500 orang, yang akan mereka ambil itu baru sekitar 400. Demikian juga SMK Negeri 6 Padang menolak siswa. SMK Negeri 2 Padang ini paling banyak peminatnya ini, diburu oleh masyarakat. SMK Negeri 1 Padang, SMK Negeri 5 Padang, SMK Negeri 1 Sumbar, ini menjadi idola
ada beberapa SMK kita yang belum dikenal. Karena apa? Karena SMK kita ini spesifik. Ini orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sini. Inilah yang hari ini SMK Negeri 4 Padang, SMK Negeri 7 Padang, SMK Negeri 8 Padang. 3 sekolah ini menjadi satu kawasan. Dulu waktu pendiriannya dari bangunnya berharap ini akan menjadi sebuah tempat ajang orang-orang yang mempunyai bakat tertentu. Namun perkembangannya berbeda. Tapi walaupun demikian, SMK Negeri 4 Padang, SMK 8 Padang sudah berhasil meyakinkan pemerintah bahwa mereka berhak menjadi SMK pusat keunggulan skema pemadanan. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk SMK 4 dan SMK 8. Saya yakin dan percaya semuanya sebetulnya butuh proses. Maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Padang ini melalui Bapak Pak Levi, ini suatu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini dikembangkan, Pak. Kalau bisa sesekali keluar lintas Kota Padang, karena sekolah kita ini peminatnya memang 19 kabupaten kota, karena ini khusus seni kan. Jadi kalau bisa nanti sesekali kita melakukan pentas seperti ini juga di Bukit Tinggi misalnya, di Jam Gadang di bawahnya itu, sehingga nanti orang mengenal lebih masyarakat di 19 kabupaten kota. Selamat kepada SMK Negeri 4 Padang, 8 Padang, dan 2 Padang. Kenapa? Karena 3 sekolah ini masuk skema pemadanan, Pak. Nanti akan ada proyek besar mereka ini dalam waktu dekat, baju batik. Baju batik untuk semua SMK se-Sumatera Barat yang lebih kurang 18.000 siswanya akan dijahit oleh SMK Busana, dicetak, ya, didesain oleh SMK 4. Mesin desainnya itu 1,4 miliar mesin desainnya itu disiapkan oleh pemerintah. Jadi nanti di SMK 4 akan didesain model-model batik itu seperti orang membuat di printer. Nanti akan keluar desainnya itu, lalu dipindahkan ke SMK 8. Di SMK 8 itu dicetak sehingga keluarlah dasar baju batik nanti di SMK 8. Lalu dijahit oleh semua SMK yang ada jurusan busana di Sumatera Barat. Lebih kurang 13 SMK di Sumatera Barat akan menjahit baju batik itu. Berapa jumlah baju batik akan dijahit? 18.000 lebih. Lalu berapa taksiran waktu kerjanya? Saya tanya kemarin di bawah kerjasama industri Beraja Batik itu, kata beliau 700 pieces atau 700 lembar per hari mampu dijahit. Luar biasa. Lalu di mana dipasarkan? Dipasarkan di SMK Bisnis, di SMK 2. Apa dasar memasarkannya? Ada dasar hukumnya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Siapa yang sudah mempunyai BLUD? Baru 5 SMK se-Sumatera Barat. Dan ini sudah berhak mereka melakukan proses bisnis di sekolah mereka masing-masing, dan mereka boleh membelanjakan nanti apa yang mereka dapatkan di tempat mereka itu. Siapa mereka itu? Ini ada Kepala SMK Negeri 9 Padang, Pak Isakawi, sudah ada BLUD-nya. Ibu Dr. Anda Sriwardani sudah punya BLUD. Kemudian Bapak Rusmadi sudah punya BLUD, Kepala SMK 2 Padang. Lalu di daerah SMK 2 Bukit Tinggi Ibu Mary. Kemudian SMK 3 Kota Pariaman Pak Rafudin. Nah, yang 5 sekolah ini sudah berhak untuk mengelola keuangan. Insya Allah tidak akan ada lagi temuan BPK, karena mereka itu sudah punya payung hukum sah dari negara. Mudah-mudahan nanti SMK 4, SMK 8 ini juga menyusul BLUD-nya ya, di dalam proses BLUD. Maka kami yakin dan percaya jika kita semakin membaur bermasyarakat seperti ini, mempublish sekolah kita, saya yakin kita akan lebih dikenal banyak orang. Dalam teori manajemen yang paling tinggi itu, yang saya tahu, saya pelajari, adalah manajemen publikas. Jadi mempublish ini adalah manajemen paling tinggi.
Sehebat apapun seorang kepala sekolah berbuat di sekolahnya, lalu tidak berteman dengan teman-teman media, teman-teman yang mempublish keadaan sekolah kita, maka itu takkan pernah dikenal banyak orang. Selamat bekerja sama dan sama-sama bekerja. Mudah-mudahan SMK Negeri 4 Padang semakin jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Kepala PTD Taman Budaya Pak Supriyadi, Bapak Ibu, Pak Majelis Guru dari 2 SMK ya, kalau tidak salah ya, SMK 4 dan SMK 8, hadirin hadirat, para seniman, para penikmat seni, dan juga dari media yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pembukaan acara pameran interior, utamanya adalah SMK 4 dan SMK 8. Salam kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari pemerintah provinsi dan ini adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan rasa bangga dan apresiasi kepada SMK 4 dan SMK 8 yang telah bersedia untuk bisa menampilkan karya-karya yang telah diproduk sekolah oleh anak-anak kita di galeri ini. Jadi kita saling berkolaborasi. Kenapa kami merasa bangga seperti itu? Ya, karena salah satu tugas Dinas Kebudayaan itu dan mereka majukan kebudayaan, salah satunya adalah seni rupa, termasuk seni interior, ya, agar masyarakat betul seperti kata Pak Dokter tadi ya, tahu. Karena dipublis bermasyarakat, tahu bahwa Sumatera Barat ini sebenarnya adalah kaya dengan hasil produk seni. Salah satu adalah seni rupa. Seni interior, kita sebenarnya sudah dikenal lama. Bahkan semenjak pra kemerdekaan, ya kita sudah dikenal sebagai etalase dari seni rupa Indonesia. Samping seni-seni yang lain, harus diakui. Paling kita berhubungan dengan Yogyakarta ya, dan Jawa Tengah mungkin. Oleh situ saya sangat tertarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizwan tadi ya. Kita bisa sebenarnya antar kita saja itu baru disebut SMK tadi ya, 16.000. Kalau nanti digabung untuk 479.000 siswa tambah 21.000 guru-guru ya, itu baru satu pakaian ya. Saya rasa berlaku juga untuk produk-produk yang lain ya. Orang butuh furniture ya, orang butuh meja kursi, orang butuh juga hiasan-hiasan ya. Dan juga karena ini di bawah Pak Gubernur semuanya, Pak Gubernur juga bisa sebenarnya ya, kantor-kantor ya, segala macam. Tapi tentu saja kita harus bersaing dalam hal kualitas, sehingga nanti ketika kita disandingkan dengan yang lain, kalau misalnya sama dia kualitasnya, itu kita pilih punya kita, gitu ya. Nah, usahakan tentu kita bisa bersaing. Nah, oleh sebab itu ini sebagai tantangan juga buat termasuk ini Pak Kabid SMK ya, bagaimana kita meningkatkan mutu SMK kita ya, sebagaimana sudah dimulai oleh SMK 9 ya, SMK 2 ya, PLUD tinggi sekarang ya, kita mampu gitu. Itu kebanggaan kami juga dari Dinas Kebudayaan ya. Kalau misalnya karya-karya seni kita dikenal oleh masyarakat, terpublis, bahkan bisa nasional, maka ini automatically ya kita meningkatkan kemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya. Nah, salah satunya kan seni ya. Seni di antara 10 objek wajah kebudayaan ya. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya memang Bapak Ibu lihat ya, kita memang sedang membangun, tapi khusus galeri ini masih bisa kita pakai ya. Nanti kalau memang terganggu juga, kita masih ada museum ya. Kita masih juga ada lantai 4 ya, gedung kita yang zona A ya. Ada satu space sekarang lantai 4. Jadi bisa saja kita
mengadakan acara seperti itu. Tapi saya sering juga menyampaikan kepada PTD ini, Pak Supradi yang baru ya. Saya menantang setiap kegiatan kita harus menghadirkan banyak orang. Nah, bagaimana caranya? Ya, jelas tentang secara resmi kita mengundang, ya, pakai surat. Kemudian kita publikasi kita di Instagram, ya, Facebook, ya, nggak perlu terpakai media-media yang ada. Mungkin spanduk-spanduk, ya. Tapi kita bisa bekerja sama sebenarnya dengan dinas pendidikan, ya. Di semua siswa SMK harus hadir di sini. Semua, terutama mungkin SMA di Kota Padang harus hadir di sini, ya. SMP, ya, SD. Ini sebagai inspirasi juga. Sebenarnya SMP dan SD juga sering dihadirkan ke SMK khusus nih Pak. Banyak hari ini orang memaksakan masuk SMA semuanya, kan? Padahal dia berbakat untuk SMK. Ya, dia bisa yang juara-juara apa itu yang di Korea saya dengar ternyata kan anak SMK kan, ya, bersaing dia dengan insinyur-insinyur dari perguruan tinggi itu. Jadi saya rasa kita robah paradigma kita sama dengan seperti dulu ya, kalau IPA itu dianggap lebih tinggi ya, kalau SMA 1 Padang itu dirobah oleh Pak Jokowi, itu dirobah mindset itu, tak ada gitu ya. Kita ini bisa bersaing semuanya. Oleh sebab itu, ya, publikasi adalah sebagai kata kunci supaya orang hadir ramai. Setelah awak kalau di kebudayaan Pak, sama aja Pak Taminang ya, itu halek dirami orang. Ya, aku beralek kalau pameran nama saya memamerkan, kan? Aku pameranku memang rami orang. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan akan terjadi percepatan kemajuan SMK kita melalui galeri Taman Budaya ini, dinas kebudayaan, ya, mudah-mudahan SMK yang ada di Sumatera Barat ini, ya, bisa memanfaatkannya, bisa memamerkan karya-karyanya, ya, dan mari kita sama-sama mendukung, ya, kegiatan ini. Dengan bersanding kepada Allah SWT dan izin kita semua, kita buka acara pameran interior SMK 4 dan SMK 8 di Galeri Taman Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, resmi dengan membaca basmalah. Bapak hari sukses ya. Dan kita lanjutkan dengan tur kuratorial bersama penyelenggara dan seniman atau pemaya dipandu oleh Bapak Jirwen Hasri. Kepada Bapak Ibu Ini kita sedang melakukan kegiatan di galeri Taman Budaya untuk melaksanakan pameran yang itu interior di Provinsi Sumatera Barat saat ini, di khususnya di Kota Padang.
Sebentar ini telah dibuka acara oleh Pak Kadis kita, Pak Kadis Kebudayaan, dan telah dibuka secara resmi juga untuk masyarakat dapat mengunjungi acara yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 6 Agustus 2022. Kita berharap yang ditampilkan oleh adik-adik kita SMK ini dapat memuaskan daripada penggemar interior daripada masyarakat kita di Sumatera Barat. Kita menghimbau juga kepada masyarakat umumnya di luar daripada Sumatera Barat untuk dapat melihat, mengunjungi acara kita di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat ini. Kita juga berharap kepada adik-adik kita yang melakukan kegiatan ini dapat berkarya lebih banyak, dapat berkarya lebih ramai lagi untuk mendukung adik-adik kita yang belum memiliki atau belum punya keahlian di bidang ini, agar dapat mengembangkan usaha-usaha ini untuk kemajuan daripada masyarakat kita Sumatera Barat, pemerintah kita masyarakat, dan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi pada umumnya. Dan kita juga mungkin kita berharap juga kepada SMK, jangan malu-malu kita memiliki SMK yang kita miliki ini atau yang kita ikuti ini. Jangan kita terlampau merendah diri, karena karya kita SMK merupakan karya yang paling bagus yang kita sudah lihat ini secara bersama-sama di tempat yang kita apakan ini, yang kita buka ini pada saat ini. Saya Saifullah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, menyambut baik dan bangga adanya pameran dua SMK, SMK 4 dan SMK 8. Ya, ada 3 jenis seni ini, ada seni rupa, ada seni interior, dan ada seni dari logam. Dikolaborasikan bersama-sama di sini, ya. Ini kesan saya sangat bagus sekali, sehingga orang akan tertarik nanti membeli satu produk, ya, yang bisa dikolaborasikan dengan seni yang lain, ya. Ketika dia tertarik, misalnya membeli sebuah furnitur, tempat tidur, di dindingnya ada seni rupa yang cocok, ya, lalu kemudian ada seni logam, mungkin tempat lampu tidur, ya, tempat tisu dan sebagainya. Ini bagus sekali. Kesan saya itu sangat baik, dan ini bisa sebenarnya menghasilkan uang, punya efek ekonomi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu saya berharap ini dikunjungi oleh banyak orang, SMA dan SMK yang ada di masyarakat umum, ya, mungkin BUMN, BUMD, ya, datang ramai-ramai ke sini melihat produk-produk anak-anak kita. Menurut saya ini bisa bersaing, ya, dengan produk-produk lain, ya, sehingga nanti SMK kita akan maju. 10 objek kemajuan kebudayaan, salah satunya seni, ya, dan di situ banyak, ya. Salah satu adalah seni rupa, seni interior, ya. Dan tugas dinas kebudayaan itu adalah salah satu adalah publikasi. Bagaimana mempublis karya-karya seni kita ke masyarakat. Nah, di antaranya adalah melalui pameran ini. Nah, mudah-mudahan melalui pameran ini masyarakat akan tahu, ya, potensi anak-anak kita dalam memproduksi karya-karya seni, ya. Khususnya adalah karya seni rupa, seni logam, dan furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ariswan, Kabid SMK Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan apresiasi yang dalam terhadap SMK Negeri 4 Padang dan SMK Negeri 8 Padang, di mana hasil karya siswanya luar biasa. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, di mana harga dan nilai dari seni mereka ini sepertinya sudah layak ini untuk tingkat nasional, malah internasional. Kami berharap nantinya akan ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap SMK Negeri 4 Padang dan SMK Negeri 8 Padang agar lebih berkembang. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merencanakan dalam waktu dekat ini di SMK Negeri 4 dan Negeri 8 Padang ini akan dibangun sebuah galeri. Galeri ini nanti akan memproduk atau memamerkan semua produk-produk anak-anak, sehingga nanti semua orang yang lewat bisa mampir di sana, menjadikan sebuah tempat untuk aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wirdani, Kepala SMK Negeri 6 Padang, yang alhamdulillah pada hari ini menghadiri
pameran karya siswa SMK 8 dan SMK 4 Padang. Ini karyanya luar biasa, banyak karya yang bisa dimanfaatkan. Contohnya di SMK Negeri 6 Padang. SMK Negeri 6 Padang itu punya hotel, ada 30 kamar hotel yang bisa diisi oleh lukisan-lukisan dari siswa SMK 4 Padang. Begitu juga dengan siswa-siswa dari SMK 8 Padang, banyak karyanya yang bisa dipajang di hotel SMK Negeri 6 Padang. Yang alhamdulillah saya Kepala SMK Negeri 6 Padang selalu mengikuti perkembangan produk-produk karya SMK 8. Apa yang terbaik saya langsung pesan untuk SMK Negeri 6 Padang. Jadi moga-moga dengan adanya kegiatan ini, moga-moga SMK Seni ini selalu ada di hati masyarakat. Saya Safwa Levi, Kepala SMK N4 Padang. Proses terjadinya pameran ini adalah dalam rangka untuk eksistensi produk-produk yang dihasilkan oleh sekolah kita. Yang membedakan produk kita sekarang ini, pameran sekarang ini adalah kolaborasi dari 3 jurusan dari 2 sekolah. Jurusan seni rupa, jurusan teknik furniture, dan jurusan kriya logam. Dengan kolaborasi ini menghasilkan bentuk-bentuk yang sesuai dengan desain interior itu, memperkaya bentuknya. Kalau desain interior saja, maka yang dihasilkan hanya furniture saja. Tapi dengan adanya ditambah aksesoris seni lukis, gambar-gambar, kemudian ada kriya logam, maka apa itu lebih hidup, lebih multifungsi jadinya. Nah, itu kelebihannya pameran pada saat ini. Pelaksanaan pameran ini memang telah dilakukan, disiapkan oleh kawan kita beberapa hari ini sehingga menghasilkan kegiatan seperti ini. Dan juga dari hasil fasilitas yang diberi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberi kesempatan kita untuk menampilkan produk-produk karya SMK. Semoga karya-karya SMK ini bisa diminati masyarakat dan bisa dipakai oleh produk-produk di daerah kita Sumatera Barat ini maupun nasional nantinya. Nah, hasil karya anak-anak ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya tahu hasil kerja anak-anak ini hanya digunakan untuk gurunya, guru yang mengajar untuk menilai seberapa persen benar dibuatnya, seberapa persen keindahan yang dicapainya. Kalau sudah dinilai, kadang-kadang nilainya tercapai 70%, maka nilainya 77. Kalau nilai 80% tercapai, maka dapat nilai 80%. Hasil karyanya dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang tidak lagi. Setiap hasil karya anak ini harus diakhiri dengan jual beli, terjual oleh masyarakat. Jadi itu betul-betul sudah dibuat secara profesional oleh siswa SMK. Jadi tidak model dulu lagi. Nah, ini terbukti bahwa kita sekolah kita kalau dikunjungi oleh para pejabat juga terkejut, seperti dari kepolisian, ya, dari dinas pendidikan sendiri yang berkunjung melihat, itu semua terkejut bahwa hasil karya anak-anak kita ini ternyata sudah layak jual dan sudah bisa bersaing hasil produknya ini dengan perusahaan-perusahaan yang memang kerjanya di luar itu membuat dan menjual. Jadi dengan adanya pameran di interior di galeri Dinas Kebudayaan ini, kita merasa bersyukur sekali. Ini bisa dijadikan salah satu wadah untuk bisa memperkenalkan hasil produk-produk yang memang sudah layak jual kepada masyarakat. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, saya sendiri Indriadi Bakri, SPDMT, itu dari bidang perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan. Setelah kami melihat beberapa hasil karya anak-anak kita, ini hasil karya SMK 4 dan SMK 8. Terutama tujuannya untuk melaksanakan pameran ini tentu sudah jelas dengan kondisi saat ini, apalagi di sekolah-sekolah atau apalagi di rumah kita, itu hasil-hasil karya ini memang diperlukan.
Dengan rumah saat ini diperlukan desain interior, sehingga desain interior ini membuatkan ke sekolah kita, di rumah kita itu menjadikan lebih baik. Dan saya lihat dari hasil karya ini itu memang diperlukan sekali, dan tentunya kami berharap dari semua masyarakat yang ada itu bisa melihat pameran kita ini dan bisa bagaimana rumah desain kita di rumah masing-masing, baik itu desain tentang lokasi tempat makan kita atau desain di kamar tidur dan sebagainya. Ini dengan ide-ide yang dilaksanakan di dua sekolah ini sangat dibutuhkan. Ini membuatkan tamatannya ini hasil karya itu memang sangat bagus sekali, apalagi dengan kehidupan teknologi saat ini. Dan rumah-rumah yang minimalis pun bisa dilaksanakan dengan desain ini. Dan harapan kita selanjutnya akan ada pameran-pameran seperti ini biar kegiatan seni lukis, kesenian di Sumatera Barat ini bisa lebih hidup dari semua bidang seni, baik interior, baik seni lukis, baik kriya-kriya lainnya, sehingga agak lebih menggeliatnya seni di Sumatera Barat.